وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا مربي روحنا كي حديد الدين بن كي حجب الخير الشيخ محمد نبي البنتني وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم للرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الرابعة والعشرون الاعتكاف، وهو اللبث بمسجد بنيته يسن كل وقت ولو وقت كراهة، لكن يحرم اعتكاف المرأة والرقيق إلا بإذن الزوج والسيد، وإن صح وللزوج والسيد إخراجهما منه، وأركانه أربعة. أولها النية مقترنة باللبث، ولا تكفي حال دخوله وهو سائر، وتجب نية الفرضية أو النذر في الاعتكاف المنذور. ثانيها مسجد خالص، ولا يكفي المشاء بخلافه بالتحية. وثالثها لبث قدر يسمى وقوفا أي إقامة،
walau bila sukunin bihaitu yakunu zamanuha fawqa zamanit tuma'ninati fayanfi at-taraddudu lal mururu fihi bila lubtin walau nadara i'tikafan mutlaqan kafahu lahzatun fawqa tuma'ninati birruku'i wa nahwihi wa rabi'uha mu'takifun wa syartuhu islamun wa aklun wa khuluwun an hadathin akbara fala yasihhu i'tikafu man ittasafa bididdi syai'in minha na'am in tara'a al-ighma'u fi athna'i al-i'tikafi lam yabtul wa yuhsabu minhu zamanul ighma'i wa yanqadi'u al-i'tikafu katatabu'ihi birriddati was-sukri idza ta'adda bihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batur rabi'atu wal ishruna. Cabang imam yang ke-24, al-i'tikafu, i'tikaf. Yang disebut dengan i'tikaf adalah al-lubthu bi masjidin, diam di sebuah masjid, biniyatihi, dengan niat i'tikaf. Masuk masjid yang jami atau yang ghair jami. Jami artinya masjid yang dilakukan sholat Jumat padanya, yang ghair jami artinya masjid yang tidak dilakukan sholat Jumat padanya. Jadi masjidnya masjid jami atau yang ghair jami, itu langsung pas masuk kita diam dalamnya, maka diharuskan niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau enggak niat maka enggak ada pahalanya, karena niat membedakan antara duduk biasa dengan duduk i'tikaf. Jadi manakala antum masuk ke masjid yang jami atau yang ghair jami, sudah diam di dalamnya, maka ada keharusan untuk niat di hati. Niat ini membedakan antara duduk biasa dengan duduk i'tikaf. Niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau menggunakan bahasa Indonesia diperbolehkan, aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Nah, i'tikaf ini yusannu kulla waqtin, disunnahkan setiap waktu, walau waqta karahatin, sekalipun di waktu yang makruh, terbit matahari, kemudian ba'da subuh, kemudian terbenam matahari, kemudian ba'dal asar. Nah, itu semua waktu-waktu makruh. Sekalipun waktu makruh, tetap ada kesunnahan untuk melakukan i'tikaf di sebuah masjid. Lakin akan tetapi, ia harumu i'tikaful mar'ati warraqiqi, haram i'tikaf seorang perempuan, seorang istri, warraqiqi, seorang budak. Hukum pertama haram, tidak diperbolehkan seorang istri untuk i'tikaf. Yang kedua, tidak diperbolehkan seorang budak untuk i'tikaf, tidak diperbolehkan, illa kecuali bi'idniz zawji. Yang pertama,
dengan mendapatkan izin dari suami. Jadi istri diperbolehkan i'tikaf tapi harus dengan izin suami. Wasayyidi, yang kedua, budak diperbolehkan i'tikaf dengan izin daripada tuannya. Tuh, jadi demikian. Jadi manakala ada seorang istri i'tikaf tanpa izin dari suami, maka hukumnya haram. Atau yang kedua, manakala ada seorang budak i'tikaf tanpa izin daripada tuannya, maka i'tikafnya haram. Apakah sah? Wa in sahha, sekalipun i'tikafnya sah, haram tapi sah. Kayak kita wudu, wudunya dari air orang lain, air rampasan. Wudu kita dihukumkan sah tapi haram, haram tapi sah. Sama seperti ini. Jadi seorang istri, seorang budak yang i'tikaf tanpa izin daripada suami kalau istri, atau kalau budak tanpa izin daripada tuannya, i'tikafnya dihukumkan haram tetapi sah. Waliz zawji wasayyidi ikhrajuhuma minhu, boleh kalau seandainya istrinya tidak izin kepada suaminya, kalau seandainya budaknya tidak izin daripada tuannya, maka si suami atau si budak diperbolehkan mengeluarkan istrinya atau mengeluarkan budaknya dari masjid karena tidak izin. Jadi sekali lagi, sekalipun haram tapi dihukumkan sah. Dan si suami, si tuan, manakala istrinya tidak izin kepadanya atau budak tidak izin kepadanya, maka diperbolehkan untuk mengeluarkan si istri atau si budak dari masjid. Wa arkanuhu arba'atun, rukun-rukun daripada i'tikaf ini ada 4. Awwaluha, yang pertama, an-niyatu muqtarinatun bil lubthi, niat yang diiringi dengan diam di masjid. Pas kita diam masuk masjid, udah diam di masjid, maka langsung niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala fala takfi hala dukhulihi wa huwa sa'irun. Tidak sah niat waktu orang ini masuk dalam kondisi jalan, nggak sah. Lagi masuk masjid sambil jalan niat di hatinya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala, nggak sah. Jadi harus sudah diam di masjid langsung niat di hati kita. Yang paling bagus Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, selesai salam, kemudian langsung niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Karena tidak sah hukumnya dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu apabila sambil jalan kemudian masuk niat di hati, dihukumkan i'tikafnya tidak sah. Niat tidak sah, i'tikaf tidak sah. Wa tajibu niyyatul fardhiyyati awin nadri fil i'tikafil mandhuri, wajib niat fardu. Kalau memang ini orang i'tikafnya menjadi fardu, wajib niatnya niat fardu. Atau niatnya niat nadar pada i'tikaf yang dinadarkan. Ada orang bernadar, jika Allah berikan kesehatan, aku bernadar ingin melakukan i'tikaf. Allah berikan kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya, maka ini orang yang asalnya i'tikaf hukumnya sunnah, karena nadar menjadi hukumnya wajib. Nah, niat yang seperti ini nanti pada waktu i'tikaf niatnya berbeda. Niatnya aku niat i'tikaf yang dinadarkan, karena niat i'tikafnya menjadi wajib atau menjadi fardu dengan sebab nadar. Kemudian yang kedua, tsaniha masjidun khalisun. Yang kedua adalah rukun i'tikaf masjid yang murni. Jadi masjidnya masjid murni, emang bangunannya masjid. Semua area ini tanah diwakafkan oleh al-waqif untuk masjid, dibangun sebagian untuk masjid, sebagian untuk lahan parkir misalnya mobil atau motor. Nah, yang dibangun masjid murni itulah yang seseorang dihukumkan sah i'tikaf di dalamnya. Fala yakfil musya'u, maka tidak sah di luar masjid. Jadi kalau seandainya ada sebuah masjid, tanahnya seluruhnya diwakafkan untuk masjid semuanya, tapi an-nazir si pengurus membangunnya tidak keseluruhannya,
hanya misalnya luas tanah 100 meter, dibangun hanya 50 meter, selebihnya untuk lahan parkir motor atau mobil, maka yang 50 meter lah yang ada bangunan masjidnya, seseorang sah untuk niat i'tikaf di dalamnya. Sementara untuk lahan parkirnya tidak sah dihukumkan untuk niat i'tikafnya. Itulah yang disebut dengan al-musya'u. Fala yakfil musya'u, maka tidak sah dihukumkan al-musya'u. Jadi tanah lebih daripada tanah wakaf masjid yang tidak dibangun bangunan masjid. Bi khilafihi fit tahiyyati, lain halnya pada masalah sholat sunnah tahiyyatul masjid sah, kalau i'tikaf nggak sah. Tapi kalau sholat sunnah tahiyyatul masjid di lahan parkir yang memang area tanah wakaf masjid dihukumkan sah. Jadi berbeda. Kalau i'tikaf mesti di masjid yang murni ada bangunannya. Tapi kalau tahiyyatul masjid, sholat sunnah tahiyyatul masjid itu dihukumkan sah sekalipun bukan di dalam masjidnya, tapi di luar masjid yang masih tanah masuknya tanah wakaf masjid. Di lahan parkir misalnya, ini tanah diwakafkan semua untuk masjid. An-nazir, pengurus, pembangun tidak seluruhnya, sebagian untuk masjid, sebagian untuk lahan parkir. Orang itu ada orang yang sholat sunnah tahiyyatul masjid di lahan parkir itu, apakah dihukumkan sah? Sah, dihukumkan tuh, dihukumkan sah dikarenakan tanahnya masih tanah dalam wakaf masjid. Jadi yang kedua itu, yang kedua rukun daripada i'tikaf harus dalam masjid yang murni. Tidak sah kalau seandainya dia al-musya' di tanah yang merupakan wakaf masjid tetapi tidak dibangun masjid. Jadi kalau i'tikaf tidak sah, kalau sholat sunnah tahiyyatul masjid dihukumkan sah. Wa thalithuha, yang ketiga, lubthu qadrin yusamma uqufan ay iqamatan walau bila sukunin. Diam sekadar sesuatu yang dinamakan sebagai uqufan ay iqamatan. Seseorang itu dia berdiam di situ walau bila sukunin, sekalipun tanpa ada diamnya. Dia disebut dengan uqufan ay iqamatan. Bagaimana gambarannya? Yang disebut dengan iqamatan atau uqufan, bihaitu yakunu zamanuha fawqa zamanit tuma'ninati. Diamnya itu lamanya di atas lama seseorang melakukan tuma'ninah. Kan tuma'ninah sekedar bacaan subhanallah, sekedar itu dia diam, lebih dari sekedar itu dia diam, maka sudah sah seseorang itu untuk melakukan niat i'tikaf di hatinya. Masuk masjid, duduk sebentar, sekalipun sebentar doang, yang penting di atas masa atau waktu tuma'ninah, maka orang ini sudah sah untuk niat di hatinya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Fayakfit taraddudu, maka sah bolak-balik dalam masjid. Lal mururu fihi bila lubtin, tidak sah kalau hanya melewati saja. Bila lubtin, tanpa diam. Jadi sekalipun ini orang bolak-balik dalam masjid tapi diam dalam masjid, dihukumkan sah i'tikafnya. Tapi kalau lewat doang, maka tidak sah dihukumkan orang ini untuk i'tikaf dalam masjid tersebut. Walau nadara i'tikafan mutlaqan, kalau seandainya ada orang yang bernadar i'tikafnya mutlak secara umum, kafahu lahzatun fawqa tuma'ninati fir ruku'i wa nahwihi, cukuplah orang ini 1 detik di atas zaman masa tuma'ninah untuk ruku' dan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang niat nadar, aku bernadar apabila Allah berikan lulus dalam ujian, aku niat ingin melakukan i'tikaf, kemudian Allah berikan lulus dalam ujiannya, orang ini i'tikafnya disebut dengan i'tikaf mutlak, maka sahlah sekalipun hanya 1 detik saja di atas zaman atau masa tuma'ninah, ruku' atau yang lainnya. Warabi'uha, yang keempat, mu'takifun, ada orang yang i'tikafnya. Wa syartuhu islamun, syarat daripada al-mu'takif adalah harus orang Islam, nggak boleh orang di luar Islam. Wa aqlun, harus yang berakal, nggak boleh orang yang nggak berakal. Wa huluwun an hadithin akbar,
dan ini orang suci daripada hadas besar. Jadi harus suci dari hadas besar yang merupakan syarat dari al-mu'takif atau orang yang melakukan i'tikaf. Fala yasihhu i'tikafu man ittasafa bididdi syai'in minha. Tidak sah i'tikaf orang yang bersifat berlawanan dengan yang disebutkan daripadanya itu. Bukan orang Islam tidak sah, tidak berakal tidak sah. Ini orang ada hadas besarnya pun dihukumkan tidak sah i'tikafnya. Naam, akan tetapi ini naam dalam kitab-kitab maknanya bukan iya, artinya lil istidrak. Akan tetapi inta al-ighma'u fi athna'il i'tikafi, jika datang pingsannya atau ayannya di pertengahan i'tikaf, lam ya betul, maka i'tikafnya dihukumkan tidak batal. Pertengahan i'tikaf dia pingsan atau dia ayan, maka i'tikafnya dihukumkan tidak batal. Wa yuhsabu minhu zamanul ighma'i, dihitung dari orang tersebut masa dia pingsan atau masa dia ayan. Sah hukumnya tuh. Jadi manakala ada orang yang pingsan atau ayan di pertengahan i'tikafnya, maka i'tikafnya dihukumkan tidak batal dan masa pingsannya atau masa ayannya dihitung dari orang tersebut. Wa yanqati'ul i'tikafu kadatabu'ihi birriddati wassukri idza ta'adda bihi, dan terputus i'tikaf seperti berturut-turutnya dengan sebab apa? Dengan sebab riddah. Riddah sifatnya, perbuatannya, maka yang orangnya disebut dengan murtad. Jadi beda antara riddah dengan murtad. Riddah sifatnya atau perbuatannya, sementara orangnya disebut dengan murtad. Jadi riddah itu langsung memutuskan, membatalkan i'tikaf seseorang. Wasukri, mabuk sama, tapi mabuknya idza ta'adda bihi, kalau sengaja mabuknya. Tapi kalau dia nggak tahu minum air putih, disangka air putih biasa, padahal ada orang yang naruh sesuatu yang mabukkan di dalamnya, dia minum sampai dia mabuk, kemudian dia i'tikaf, maka i'tikafnya dihukumkan sah. Jadi tidak sah i'tikaf dengan sebab mabuk yang secara sengaja. Kalau yang tidak sengaja atau tidak tahu sama sekali, maka ini orang dihukumkan i'tikafnya sah. Itu merupakan semua rukun-rukun daripada i'tikaf. Wa syu'batul khamisatu wal ishruna, cabang iman yang ke-25, al-hajju. Boleh baca al-hajju, boleh baca al-hijju. Yang disebut dengan al-hajju atau al-hijju adalah wa huwa qasdul baiti bihajjin au umratin, menuju kepada Ka'bah Baitullah dengan melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, disebut dengan haji. Jadi al-hajju, al-hijju, seseorang menuju kepada Ka'bah Baitullah dengan ibadah haji atau dengan ibadah umrah. In kana qadiran, syaratnya apabila ini orang mampu. Yang disebut dengan mampu adalah bi an yajida zadan wa rahilatan, dia mendapatkan, dia punya zadan, ada bekalnya, ada uangnya, ada minuman yang dia bawa, wa rahilatan, ada kendaraannya, dulu unta, oh sekarang ada pesawatnya atau ada mobilnya, disebut dengan rahilatan. Jadi mampu demikian, dia mampu untuk membawa bekal, uang, makanan, minuman, atau rahilatan, ada kendaraan yang menyampaikan Ka'bah Baitullah, maka ini orang disebut dengan orang yang mampu. Wal hajju ibadatun, dan ibadah haji merupakan satu ibadah. Jadi haji merupakan satu ibadah. Yalzamuha uqufun bi Arafata yawma tasi'i dzil hijjati aw lailata 'ashirihi. Satu ibadah yang wajib atasnya untuk wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada di wukuf di Arafah. Makanya haji itu wajib padanya wukuf di Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Yauma tasi'il hajjati, pada hari tanggal 9 Zulhijjah, au lailata 'ashirihi, atau malamnya, malam 10 Zulhijjah. Jadi boleh tanggal 9 atau boleh tanggal 10 untuk melakukan wukuf di Arafah. Yang kedua, haji itu tawafu di tuhrin bil baiti, wajib tawaf. Tawaf bagi orang yang suci, wudu, jadi nggak boleh dalam kondisi tidak wudu.
tidak diperbolehkan perempuan haid, tidak diperbolehkan perempuan yang nifas, karena ini tawaf. Tawaf itu syaratnya harus dituhurin bil baiti, harus yang suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Di mana tawafnya? Bil baiti, di Ka'bah Baitullah, bukan tempat lain. Jadi tawafnya hukumnya wajib bagi ibadah haji tersebut. Tawafnya bil baiti, di Ka'bah Baitullah. Berapa kali? Banyaknya. Sab'an yaqinan, 7 kali secara yakin. Ukurannya, hitungannya 7 kali, yang merupakan kewajiban tawaf dalam Ka'bah. Kapan masuknya tawaf itu? Wa yadkhulu waqtuhu bintisafi lailatin nahri. Dan masuk waktu tawaf itu adalah dengan masuk pertengahan malam. Masuk pertengahan malam, maka sudah diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Wala akhir li waqtihi, dan tidak ada akhir bagi batasan untuk tawaf. Yang ketiga yang wajib haji adalah sa'yun bainas safa wal marwati. Sa'i antara safa dengan marwah. Ada bukit yang disebut dengan as-safa, yang kedua ada bukit yang disebut dengan al-marwah. Itulah yang merupakan kerjaan sa'i. Seseorang jalan, maka itu disebut dengan sa'i antara safa dengan marwah, atau antara marwah dengan safa. Kemudian wa syu'batus sadisatu wal ishruna, cabang iman yang ke-26, al jihadu ma'al kuffari linusratid dini, jihad dengan orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir untuk membantu agama Islam. Wa kana fi ibtida'il islami afdalal a'mali, jihad ini di awal permulaan Islam adalah kerjaan ibadah yang paling utama. Kalau sekarang jihadnya belajar, bekerja, berusaha, itu jihad sekarang tuh begitu, demikian tuh. Jadi bukan mengangkat senjata. Di Indonesia jihadnya belajar, bekerja, itu jihadnya tuh sekarang. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu, pangkal daripada perkara adalah Islam. Wa umuduhu as-salatu, tiang-tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncak daripada ujungnya adalah jihad fi sabilillah. Jadi jihad sekarang maknanya bukan perang, tapi artinya maknanya kita belajar, kita bekerja, kita berusaha. Itulah jihad yang ada di Indonesia. Wa makna hadal hadithi, dan makna hadis ini adalah kama qalahu Suhaimiyu, sebagaimana yang dikomentari oleh Al-Imam As-Suhaimi radhiyallahu anhu. Beliau katakan, aslu sya'anid dini, asal keadaan agama Islam adalah an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu asalnya. Orang di luar Islam pengen masuk Islam mesti harus wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ma'al id'ani li ma'nahuma, disertai dengan tunduk kepada makna keduanya. Harus tunduk, harus patuh dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala yasihhu syai'un minal a'mali illa bil islami, tidak sah sedikit pun dari amal-amal ibadah kecuali dengan sebab Islam. Ada orang kafir belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia wudu, dia sholat, dia zakat, dia sedekah, dia adzan, dihukumkan tidak sah semuanya, karena harus syahadat dulu. Syahadatain diucapkan berarti udah masuk Islam, baru silahkan kerjakan amal-amal ibadah. Jadi tidak sah dihukumkan sesuatu apapun dari kerjaan-kerjaan ibadah kecuali dengan sebab Islam. Walladzi yartafi'u bihi ad-dinu fi'lus shalawatil khamsi, dan yang terangkat dengannya itu, sebabnya itu adalah agama, adalah mengerjakan sholat-sholat yang 5 waktu. Jadi tingginya agama, terangkatnya agama dengan sebab seseorang mengerjakan sholat-sholat yang 5 waktu yang merupakan kewajibannya. Wa ala syai'in fid dini, dan paling tinggi dalam hukum agama adalah badlul juhdi fi qitalil kuffari li nusratil islami, mencurahkan kemampuan kita memerangi orang-orang kafir untuk membantu agama Islam. Ini kalau negeri perang.
kayak di Palestina tuh, negeri perang semua itu. Jadi antara muslimin dengan kufar dengan musyrikin, baru silahkan angkat senjata. Indonesia bukan. Indonesia jihadnya kita belajar, berusaha, kita bekerja. Wa ma'na as-sanami fil asli, maknanya kalimat as-sanam pada asalnya martafa'a min zaharil jamali qurba unuqihi, sesuatu yang terangkat daripada punggungnya unta yang dekat lehernya, yang ada tonjolan tuh, itu disebut dengan as-sanam. Jadi as-sanam, punuknya unta yang nonjol, disebut dengan as-sanam. Itu makna asalnya. Wa yasihu an yurada bil jihadi fil hadits, ini lagi Syekh Nawawi terangin nih. Dan sah benar maksud daripada kalimat jihad dalam hadisnya Rasulullah SAW di atas adalah jihadnya maknanya mujahadatun nafsi, adalah memerangi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Bi an yakuffaha anis syahawati, kita cegah diri kita jangan sampai mengikuti syahwat hawa nafsu kita. Itu jihad pertama. Menurut Syekh Nawawi Battan radhiyallahu anhu, beliau katakan jihad itu sah diartikan pada hadis tersebut di atas adalah memerangi diri kita sendiri dengan cara kita cegah diri kita jangan sampai melakukan syahwat atau hal-hal yang memang dilarang oleh dalam agama. Wa yamna'aha anil istisali fil ladzati. Yang kedua, seseorang mencegah dirinya jangan sampai dia terlepas pada kelezatan dunia. Jadi pertama, tahan dirinya jangan sampai melakukan syahwat yang diinginkan oleh dirinya, oleh syahwatnya. Yang kedua, cegah dirinya jangan sampai melakukan hal-hal yang lezat, terlalu kelewatan melakukan sesuatu yang lezat. Wa yalzamuha fi'lul awamiri, dan wajib bagi dirinya itu untuk mengerjakan semua yang Allah perintahkan, wajtinabul manahi, dan menjauhkan semua larangan-larangan. Itu makna jihad itu. Jihad maknanya perangi diri kita dengan cara jangan ikutin hawa nafsu kita. Yang kedua, jangan terlalu over mengikuti kelezatan kenikmatan dunia ini. Yang ketiga, kerjakan perintah-perintah Allah. Yang keempat, jauhkan larangan-larangan Allah. Wa hadza huwal jihadul akbaru, inilah jihad yang paling besar. Wa huwa afdalu min jihadil kuffari, bahkan lebih utama daripada memerangi orang-orang kafir. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya
ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Bersama-sama Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.